Woi Mande gitu. Sorry banget ya. Tapi gue ngomong gini sama nyokap gue. Ibu teh babi anjing. Beneran ini. Gue, kakak gue, adek gue semua gitu. Dan gue ngomongnya santai. Ibu teh babi anjing lagi nonton. Gue bilang gitu. Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrol ngacak. Ngobrak, ngobrol ngacak. Gofar Mendesokin balik lagi di Ngobrak Ngobrol Ngacak. Ini pagi-pagi ini kedatangan tamu, mantan penyiar radio. Wih, pemain film banyak dia. Model, punya butik juga. Wih, sadis. Mbak Sriwela, apa kabar? Baik dong. Dai, Baik gila. banget. Terakhir ketemu di acara Lazada kita ya. Iya dong. Iya, jadi penari Bali, luar biasa. Dia tuh serba bisa. Iya. Mbak Sri Tergantung callingan kalau gue, Far. callingan. Tergantung callingan. Paling sebel disuruh jadi apa sih? Gue Eh. nggak ada. Pokoknya Yes, bukan speak. Tapi gue gitu orangnya. Maksudnya gue gini. Soalnya gue kan dari umur 11 tahun tuh udah nari. Iya, 11 nari. tahun gue nari di Mas Guru Sekolah Putra. Maaf nih ya. Oh, GSP ya? GSP. Ini dada belum tumbuh. Masih pakai sumpelan dulu. Serius gue. Oh, iya? Sekarang teman-teman gue yang lain tuh udah mekar-mekar lagi ranum-ranumnya kan penari gitu. Iya, Kalau iya, lagi iya. ranum-ranumnya lagi enak lihat di panggung. Wah, ini jadi penari nih gitu kan. Ya bener. Itu gue 89 ya. Belum pada lahir kan lo semua. 89. Gue udah. Lo udah ya. Gue umur 6 tahun. Gue udah nari-nari tuh di atas Iya. sama Mas Guru. Udah keluar negeri gue masih kecil juga. Alhamdulillah. Serius? Karena gue nari dari umur 2 tahun. Pasti disuruh sama nyokap bokap lu deh. Nggak, justru dilarang. Kakak gue laki, Oh. adik gue laki. Jadi nari itu aduh, pokoknya gini karena gue seneng banget nari. Pokoknya sehingga akhirnya sampai ganggu sekolah gue. Akhirnya dia bilang, Oke. pokoknya kalau sekolahnya nggak bener narinya berhenti. Tunggu. Dari umur 2 tahun tuh Dari 2 tahun. ya biasa anak kecil kan suka joget-joget gitu kan. Terus menemukan kesukaan tuh pas umur berapa? Terus aja, Terus jogetnya gitu? terus joget sampai gue lihat di TV nih itu ya umur 11 tahun. Bu, aku belum pernah nari nih pakai bulu-bulu begini. Ya Mas Guru kan spektakuler, bulu-bulu apalah gitu. Terus kakak gue bilang gini, bisa tesnya itu, tes. Terus gue tes diem-diem tuh ke Sriwijaya Raya, rumahnya Pak Soekarno kan. Oke. Di situ latihannya. Gitu gue lihat di depan, buah gue jiper. Ada Rido Fretes, ada Denny Malik, iya, ada semuanya gitu. Waduh gila, public figure semua. Mas ini mana aku masih kecil banget. Nggak apa-apa, udah tes aja. Yang tes 50 orang, yang diterima cuma 3, termasuk gue. Serius lu? Iya, serius. 3 orang itu lu? 3 orang. Jadi itu ada Mas Guru, ada Denny Malik, semuanya gitu ada. Apa dasarnya Mas Guru? Gue juga bingung. Gue bilang gini, gue sampai diterima, ya nggak apa-apa, kamu lucu aja, masih kecil tapi udah bisa nari katanya gitu. Ingat gak lagu apa? Tahu Tradisional. gue, Ngarak Manten. Ngarak Manten. Ngarak Manten. Danana dubak ding dadang dubak. Itu koreonya yang ngarang sendiri atau diajarin? Enggak dong, Ngarak Manten itu tari Jawa Timuran. Oh, dan Itu, emang ada koreonya ya? Iya, itu emang tarian tradisional sana untuk mengarak penganten. Ah. Tapi nggak semua orang tahu gitu. Terus gerakannya lucu jadi pada ketawa-tawa. Ya ampun, ini ada mereka aja baru lihat itu tarian Ngarak Manten gitu. Oke, ada Denny Malik tuh ya. Dan di Malik ada semuanya. Terus habis itu dites lagi, ada koreografer di depan, terus kita suruh niruin dia 30 gerakan dalam 3 detik lah. Buset. Gila, pokoknya kita harus ya. Untung gue masih 11 tahun kan, jadi hafalan gue kuat. Bisa gue Kalau sekarang lolos. bisa dong. Ya, enggak lah. Enggak lah. Tapi seru. Tapi menari itu bikin akhirnya gue sekarang menjadi punya Sanggar Asri Welas. Sanggar Asri Selain gue Welas. bilang gue punya butik, tapi gue menari itu gue pikir nggak ada berhentinya, Far. Karena semua daerah itu setiap hari itu pasti menciptakan tarian. Jadi gue pikir ini seru banget kalau gue nggak buka sanggar, akhirnya gue nggak belajar kan. Dan gue nggak menari kan gitu. Jadi aku punya 250 anak didik. Oh iya, kecil, di Sanggar Mbak Asri? Sanggar aku dari 1,5 tahun sampai 15 tahun. Oh, itu ada pengajarnya dong pasti. Ada pengajar. Pengajarnya teman-teman Mbak Asri atau gimana? Iya, nah
Makanya penari itu makin tua makin ditinggalkan karena kan udah nggak gemes dan ranum lagi ngelihat ya kan, lo kalau lihat penari gemes gitu kan di panggungnya. Nah, kalau makin tua kan banyak yang kendor, apaan sih gitu kan kelihatannya. Pasti lo nggak suka lihat. Nah, tapi makin tua penari itu makin banyak ilmunya. Nah, teman-teman gue itulah akhirnya ya kita berkarya lah biar dapat uang dan kita juga menurunkan apa yang kita tahu. Karena serius Indonesia ini kebanyakan Korea-Koreaan. Hah? Bener gak gue tanya? Betul. Nah padahal budaya kita sendiri itu sangat dipuja dan dipuji di luar negeri sana. Ya buktinya sampai sekarang masih ada kok pengiriman menari ke luar negeri, tapi bukan Korea, ya tradisional Indonesia. Banyak dan itu ada tempatnya gitu loh. Dan makanya itu yang sekarang anak-anak sekarang tuh nggak tahu kalau sebenarnya kita dalam menari itu banyak bisa dapat penghasilan. Anak murid gue sekarang tinggalnya di Jepang sebulan 60 juta. Hah? Dari ngajar nari Bali. Dari ngajar nari Bali? Iya. Dari private apa-apa sama belajar sama ngajarin gamelan. Tapi setuju ya, orang luar justru kayak lebih interest untuk mengenal lebih jauh ya. Alat musik kita kan aneh banget. Iya, semuanya gong. Apaan sih ini? Ada logam, ada jendolan gitu. Dipukul-pukul tapi suaranya ternyata bisa seru gitu. Nah, itu gitu. Jadi maksud gue ya itu salah satu yang aku akhirnya mengerjakan sekarang. Jadi kemana-mana nih. Akhirnya nanti ya akan bekerja sama salah satu platform Indonesia yang besar mendigitalkan seluruh tarian Indonesia. Luar biasa. Bersama Sanggar Rivelas. Karena kan itu kapan? Ya sedang dalam proses. Aku gitu. sedang mengerjakan. Apa nama platformnya? Ada. Depannya apa depan? Nggak bisa. Jadi pokoknya maksudku ya. Nah, ada yang aku tinggalkan juga. Apa? Gitu ya, siaran radio. Kamu kan. Akhirnya aku tinggalkan karena untuk mengejar digital yang sekarang sedang akhirnya menjadi booming kan karena pandemi ini gitu. Maksud gue gini, kenapa lu sampai sejatuh cinta itu sama tari gitu kan? Padahal yang lain kan kerjaan banyak. Betul. Kayak film, kayak TV. Film juga gue nggak pernah nolak. Nah, gue belajar, tapi karena dunia panggung itu belajar semuanya. Lo belajar teater di situ, itu kan berguna untuk gestur acting. Terus juga kenapa gue bisa di sinetron ya atau sitkom ya, sinetron komedi gitu ya, atau mungkin bisa berperan lucu-lucuan atau apa, karena bercandaan belakang panggung tuh lucu, bener nggak? Off air tuh selalu lebih lucu. Nah, jadi itu off air penari-penari itu jadi pelajaran untuk gue ternyata gitu. Sehingga kenapa gue jadi lulus ya itu ya, main Suami Takut Istri itu kan casting juga kan ya. Karena bercandaan belakang panggung itu yang gue bikin betah. Iya. Terus dan itu keluar ternyata di penampilan atau perform gue dimanapun. Iya. Tapi setuju gak sih bercandaan panggung itu penting banget karena biar engagement sama pemain ketika sudah on cam lebih seru jadinya. Betul. Makanya kalau kebanyakan di panggung belakang panggung diem aja gitu kan, jadi nggak seru tuh. Nggak seru. Apalagi kalau lawak dan komedi ya. Iya. Tapi kebanyakan pelawak apa komedi itu kebanyakan orangnya pendiam loh. Emang. Ya kan. Iya. Jadi kayak nggak mau diganggu. Iya, kayak nyimpen sendiri ya. Aku simpen buat nanti gitu. Tapi, iya. Aduh, gue keluarin sekarang, sayang nih lawak. Iya, gitu ya, disimpen nanti. Nah, kalau sama belakang panggung penari siapapun itu bercandaannya banyak banget tuh bisa. Ya ternyata oh iya bener, ini yang gue keluarin ini bercandaan panggung dulu loh. Dulu kita zaman masih nari ini itu. Jadi ternyata tuh belajar di situ. Banyak ilmu tuh. Iya, gue dari 11 tahun sampai umur 25 tahun di panggung. Nari tuh ya? Nari dan terus bercanda-bercandaan, bukan banci sih, cuma bebencongan itu kan seru dan lucu banget. Apa aja diceplokin. Nah itu ternyata kesimpen di sini gue tuh dari 11 tahun kan sampai gue 20. Terus akhirnya masuk ke sinetron, sitkom. Kau keluar sendiri ya, ini bercandaan yang dulu nih gitu. Iya. Makanya jadi sebenarnya juga kalau kita ngobrol sama siapapun, ya maksudnya di warung pinggir jalan lah, taksi, apapun gue tuh ngobrol orangnya. Sampai tukang sapu sampai gitu. Gue kadang-kadang bercandaan atau apapun dari mereka tuh gue bisa tangkap loh. Makanya kadang-kadang maksudnya gue bingung sama orang yang suka jaga jarak gitu sama orang. Terus gue nggak mau ngomong sama lo, gue mau ngomong sama yang top aja. Padahal kita bisa dapat ilmu dari mereka. Iya, setuju. Gitu. Ngobrol tuh banyak ilmu sebenarnya. Benar. Iya. Itulah yang menjadi bekal
gue sampai sekarang mungkin karena dulunya sering banyak ngobrol sama orang kali ya, seperti yang lu lakuin gitu kan. Nah, satu hal nih, katanya nari jaipong tuh susah banget ya. Susah. Katanya. Jaipong susah. Kenapa susahnya? Satu ya, selain gesturnya ya, harus patah-patah dan melekuk-melekuk. Dua, harus sesuai dengan gendangnya. Tak Dang, deng. itu juga gitu. Tapi menurut gue semua tarian di Indonesia tuh susah. Paling susah selain jaipong apa? Menurut Mbak Astri? Semua Papua itu sebenarnya ditiru sama break dance. Oh iya. Yang maju mundur gitu ya. Semua banyak terus patah-patahnya gitu. Jadi semua sih menurut gue ada kekhasannya tersendiri ya, dan punya cerita loh. Gitu. Ceritanya jadi kayak cerita rakyat gitu ya? Iya, maksud gini, kenapa kalau Bali tuh gelungnya harus di kiri gitu, terus karena angin lautnya dari kanan. Kayak gitu. Terus kenapa kalau Lampung tuh bentuk mahkotanya tuh kayak gunung-gunung gitu, karena daerahnya perbukitan. Yang Gitu. menunjukkan ciri khas daerahnya. Iya, gitu. Nah, kenapa gerakannya juga misalnya yang Jawa Timur tuh lemah, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu atau Solo lemah lembut gitu, karena orangnya ngomongnya apalagi Solo ya, lemah lembut, halus. Jadi gerakannya juga halus. Kenapa tuh di timur atau apa gitu ya, gerakannya energik terus nggak pakai baju? Iya. Karena panas. Duh, pakai ketutup di sana gimana? Jadi semua tarian di Indonesia itu kenapa terbentuk dan tercipta karena budayanya. Iya. Jadi seru banget sebenarnya itu kalau mau dibahas satu-satu tuh seru banget. Panjang tuh. Nah, makanya nanti lihat di platform digital. Iya, bener. Gue tuh pernah belajar tari kecak. Oh, kecak ya. Iya. Sampai lu nggak bisa ditusuk juga. Bukan nggak sampai situ. Lu ilmu itu. Nggak sampai situ. Itu cuma belajar setengah hari karena ada keperluan syuting kan. Iya. Sama, wah gue lupa nih siapa namanya. Dia tuh terkenal banget di Bali dan sampai luar negeri juga terkenal. Siapa? Banyak banget di Bali. Terus udahan nih Mbak Asri. Kagak bisa bangun gue. Kan mesti setengah jongkok kan. Setengah jongkok. Wah itu gue kuda-kudanya masih benar tuh. Gue dari duduk nih mau diri kram. Aduh. Itu berseminggu. Iya benar. Wah tuh gue salut sih. Oh iya. Sama orang yang bisa gitu tuh, yang bisa kecak ya. Iya. Salut gue. Dan gue baru tahu bahwa kecak itu tuh harus tahan napas. Tahan napas dan ngeluarin dari perut. Iya. Cak gitu. Karena kalau enggak lo serak keluarnya. Kalau suara tenggorokan. Betul. Nah ternyata itu kepake buat nge-MC. Iya. Oh, lu belajar dari situ. Karena kalau teriak ke kalau menonton kan harus pakai suara perut. Iya. Oh gitu. Bisa stamina ya. Baru tahu gua tuh. Iya. Nah, belajar tepat waktu. Gua sampai sini aja belum jam 10 udah sampai gua. Iya. Kan maksudnya dari nari gue banyak sekali dapat ilmu. Kenapa gue suka menari ya? Itu tadi tepat waktu. Karena di Mas Guruh itu kita itu dalam 2 menit udah harus ganti baju, mengganti sanggul. Iya. Dalam 2 menit. Dalam 2 menit. Jadi tarian satu ke tarian kedua tuh. Oh, berarti lu kemarin di Lazada ya ilah gampang. Gampang banget. Kira cuma 7 menit. Iya. Makanya gue bilang mah biasa aja. Gue dalam 2 menit udah ganti kostum, ganti sanggul, bahkan makeup kasih glitter ganti. Gue kemarin ya dari dia tuh yang awalnya apa sih? Bukan Bali dulu. Abis Bali apa? Pakaian lo? Apa ya gue ya? Oh, Mbok Jamu. 7 menit. Dari Bali ke Mbok Jamu. Terus dia duluan tuh. Wih, cepet banget nih Mas. Jadi gampang ya? Gampang, gue biasa 2 menitan doang gitu. Makanya suami gue seneng. Kenapa? Karena setiap 2 menit bisa jadi apapun. Jadi cosplay. Ayo dong. Tapi apalagi sih yang didapat dari penari gitu kan? Maksudnya dari semuanya, dari umur 11 sampai 25 di panggung terus gitu. Kenal banyak orang. Jadi kenapa gue di panggung atau di stage ataupun interaksi sama siapa jadi kayak temen. Ya maksudnya gue dulu punya program ngulik tuh ya, di Ngobrol Sedang Asik di Trans TV Karena jadi punya temen dan linknya jadi banyak. Maksudnya dulu ya Mas Tama yang sekarang jadi beken juga, itu dulu temen gue banget waktu Indosiar baru pertama kali buka. Jadi maksudnya petinggi-petinggi di TV itu temen gue semua dari masih
ecrek-kewek jadi istilahnya ya. Pantesan job lu banyak ya. Bukan gitu, tapi maksud gue, tapi itu bener. Tapi itu pengaruh. Karena kita kan Oh gitu ya. koneksi yang menolong orang tuh adalah koneksi kan. Begitu ya. Ya karena kita temenan Betul. dari zaman gue 11 tahun gitu. Jadi masa gitu. Jadi ya ternyata itu gitu. Ya kan industri ini kan itu aja. Yeah. Jadi ya di film teman gue juga, kita di panggung sama-sama dulu. Saya inget gak ya di TV gitu juga. Jadi ya ternyata itu sampai gue juga sampai ke artis-artis besar ya, Titi DJ lah, mbak siapa semua sampai ke itu ya Mas Krisya yang udah meninggal. Gue tahu dia tuh tulis lagu yang ngetop tuh Mas Guru gitu. Iya. Bahkan gue tuh kalau ngerjain PR itu dibantuin Mas Guru. Gue pernah dapet deklamasi. Itu gue bahasa Indonesia kan. Yeah. Itu gue SMA kelas 1 lah ya. Terus gue dipercik dulu. Di Cikini. Perguruan Cikini, betul. Bukan Cikampek. Bukan. Bukan. Itu banyak dipercik tuh banyak yang nggak pakai BH kan kalau sekolah. Karena anak SD. Anak SD. Enggak dong, SMA nggak pakai BH banyak. Iya, cowok. Iya benar. Yes, ya. Kayak di PL. Jadi ya udah. Jadi di situ tuh deket yang bisa seminggu nggak masuk. Jadi gue diistimewakan. nggak tahu, pokoknya bisa lah di situ. Makanya gue sekolah di situ dulu. Tapi kan gue ngejar juga. Prestasi. Akhirnya kan gue juga di UI. Iya. Sama psikologi UI. Double degree lagi. Pokoknya ya udahlah gitu. Iya. Tapi ya karena gue kalau nggak sekolah diberhentiin nari itu aja. Jadi lu pembuktian buat orang tua lu juga. Iya benar. Biar nggak diberhentiin, gimana caranya nih? Betul. Nah jadi yang dari menari itu akhirnya koneksi gue jadi banyak. Nah udah gitu gue SMA tuh ya itu sama Mas Guru diajarin. Terus karena gue mau nari, jadi kan gue ngerjain PR. Ayo Asri bentar mah tinggal ini. Jadi kan gue ngerjain PR di Sriwijaya Raya itu. Iya gue ngerjain. Kamu apa sih? Udah sana Mas Guru aja ngerjain. Hah? Yang bener Mas? Iya. Gue nari kan. Oh dia ngerjain tuh? Dia ngerjain. Karena gue mesti nari karena besok udah show kan. Iya. Mas Guru gak apa-apa nanti pas makan aku kerjain. Ternyata dia ngerjain. Dapat 100 gue. Terus gini, Asri kamu bagus sekali puisinya. Hah? Yang mana ya? Gue bilang gini. Gue perasaan gue belum ngerjain gitu. Ternyata dikerjain Mas Guru. Judulnya Menara. Lu masih inget tuh? Masih inget gue. Menara. Terus gue suruh deklamasi. Ayo Sri, sekarang kamu deklamasi. Bu, boleh lihat bukunya nggak? Saya nggak hafal. Padahal gue nggak lihat sama sekali. Gue nggak lihat Mas Guru nulisnya apa. Begitu gue baca, ya Allah gila. Yang nulis Mas Guru gimana nggak dapet 100? Iyalah, iya. Tapi melihat sosok Mas Guru, Mbak Asri gimana? Ya maestro ya. Menurut gue nggak ada lo penggantinya lagi seperti dia ya di industri tari ya. Ya sekarang kan Mas Guru udah ke hal lain yang konsentrasinya ya. Cuma maksud gue bagaimana dedikasinya dia untuk gue ya dan untuk industri entertainment ya itu banyak gitu ya yang diberikan kepada kita gitu, terutama cinta sama budaya. Betul. Gitu, terutama sama ya itu sampai akhirnya bisa menularkan gue untuk buat Sanggar Asri Welas gitu. Apalagi kita ingat ya zaman dulu tuh TV tuh semua penari GSP Production. Iya. Bener, lu tahu ya dulu Iya, nggak ada, belum maaf nih, belum ada Acan, belum ada, belum ada macam-macam ya. Iya. Cuma akhirnya lulusan dari situ membuka sendiri-sendiri, yang sekarang mungkin ada di televisi. Gitu. Jadi itu banyak jebolan dari Mas Guru gitu. Jadi maksud gue belum ada sosok yang gue belajar seperti Mas Guru ya. Semuanya tahu, apa aja bisa kita tanyakan gitu. Sampai musik juga tuh. Iya. Paham banget. Iya. Dan dia sangat suka dengan musik ini ya, apa namanya, techno gitu. Iya. Pada akhirnya mencampurkan kebudayaan Indonesia. Betul, dan nggak pernah dia pakai aplikasi yang di komputer untuk gamelan. Dia justru panggil orang gamelannya, kita buat yuk. Oh iya. Iya, akhirnya kan honor buat mereka. Iya. Tapi kan sekarang udah ada aplikasi itu semua yang kita bisa ambil ya. Ya udah. Ya menurut dia nggak begitu. Menurut dia kita mesti ambil semua musisi-musisi tradisional, kita berkarya sama-sama supaya dapat honornya. Gitu loh. Kan sekarang kan kalau musik kan kita tinggal ambil aja tuh dimanapun juga ya kan. Betul. Nah, beli gitu kan, sampling-samplingnya. Iya. Dan gue inget banget ada lagu NTXTC dulu. Anti-ekstasi. Iya, tulisannya NTXTC. Iya. Itu gila, itu drugs lagi gila-gilaan. Iya. Dia bikin tuh. Gua masuk tuh, lihat lu. Lu lihat deh video klipnya. Ada tuh, ada. Ada gue. Nari. Cici Paramida kan? Iya, betul. Iya. Nari gue.
lewat itu ada gue tuh. Kayaknya gue pakai tanduk 2 gini deh. Gue nggak tahu kenapa gini. Mas ini apa sih gunanya tanduk? Udah gitu. Oh jadi jahat. Gak tahu, pokoknya aneh-aneh deh dandanannya. Ya sesuai sama Mas Guru ya. Maksudnya bukan Mas Gurunya aneh, tapi kan pikirannya dia kan suka kita nggak tahu. Out of the box. Iya. Tapi ngetop ya, lu tahu tuh. Tahu. NTXTC. Iya. Banyak sih dia dulu bikin lagu beberapa tuh yang hits sama Chrisye juga. Iya, Guru Soekarno Putra. Gokil. Selain musik, budaya juga Paul Sidoi sih. Iya, makanya gue tuh lahir dari situlah, belajar apapun dari situ. Lu beruntung jadi kayak sekarang. Di dunia yang gede di pertemanan yang tepat gitu ya. Iya, maksudnya pertemanan yang tepat. Iya, maksudnya lu kenal sama Mas Guru, sama ini, kenal sama penari. Pada akhirnya kan itu yang ngebawa lu sekarang. Iya betul. Karena yang gue tekunin itu ya, yang nyokap gue tuh sebenarnya nggak boleh sama sekali. Alasannya kenapa sih? Ya penari stigma. Penari mau jadi apa? Penari terus masa depannya apa gitu. Ya aku juga nggak tahu Bu, penari mau jadi apa, terus masa depanku gimana aku juga nggak tahu. Tapi aku suka, aku merasa aku kayaknya bisa kok jadi sesuatu. Ya terserah kamu lah, yang penting kamu sekolah gitu. Tapi akhirnya dari menari juga, akhirnya gue bisa buat baju. The House of Asrivelas akhirnya alhamdulillah 2005. Coba cek deh, ada kita diundang di Couture Fashion Week New York. Wis. Iya. Oh ini loh, apa namanya, collection loh? Yes. Wah gokil. House of Asrivelas, jadi kita bawa lagi-lagi baju ya semua tentang Indonesia. Jadi dari berbagai daerah. Itu ceritanya gimana Mbak Sri bisa sampai New York? Ya itulah ya, nggak tahu. Pokoknya rezeki aja gitu ya. Pokoknya diundang karena kan kutur itu kan kita memang buatnya satu piece aja gitu. Jadi itu yang kita bawa ke sana. Terus kemudian waktu itu ada beberapa sih, cuma mereka ada yang disponsorin sama siapa aku sendiri sih gitu. Aku sendiri. Gokil. Tapi disponsorin juga, tapi sama salah satu bank gitu. Tapi aku sendirian. Kalau mereka sama make up. Ada sekarang udah almarhum ya si Barli Asmara. Almarhum. Terus kemudian ada 3 lagi tuh, Dian Pelangi. Terus kemudian satu lagi Saskia. Siren Sungkar, Saskia Sungkar. Nah itu bertiga. Iya, mereka dari brand make up ya. Nah aku dari bank. Nah gitu. Mbak Asrinya tuh bikin apa, busana apa? Kebaya tapi sama semua kain-kain dari beberapa daerah Indonesia. Disatuin gitu ya? Disatuin, 15 waktu itu 15 kain? Ya, 15 koleksi ya. Nah pas nyampe, kebayang gak sih collection lo ada di New York, pas nyampe tuh gak gimana? Gak kebayang gue sama sekali. Diundang aja gitu, kemudian disponsorin aja gak kebayang sama sekali. Gue tanya gini, kenapa? Ya karena Mbak Asri ini Indonesia banget. Gitu. Jadi gitu ya udah coba, terus kemudian lulus screeningnya, ya udah kita berangkat. Tapi emang lu image lu emang Indonesia banget sih. Nah ya, gue juga bingung, tradisional banget. Tradisional bahkan banget. Cenderung katro gitu. Tapi menurut gue tuh sesuatu yang membedakan di antara yang lain gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Maksud gue ya contohnya yang di Suami-Suami Talk Istri kan. Lo jadi Welas kan di situ kan. Terkenal di situ kan. Padahal gue tuh lahir Tanjung Priuk. Beneran, gue tuh lahir Tanjung Priuk. Cuma orang kalau ketemu gue, Mbak, Jawaannya nih Mbak. Oh, aku mana ya, Wates gitu. Karena emang keluarga besar gue banyak di Wates. Gitu. Tapi terus gue bilang, tapi gue tuh lahir Tanjung Priuk, Tanah Merdeka. Gue 0 sampai 5 tahun tuh udah di Tanah Merdeka. Sampai emak gue tuh bingung. Karena gue setiap disuruh mandi. Sorry nih ya, maksudnya gue setiap disuruh mandi nih. Ri, mandi gitu. Sorry banget ya. Tapi gue ngomong gini sama nyokap gue. Ibu teh babi anjing. Beneran ini. Gue, kakak gue, adek gue semua gitu. Dan gue ngomongnya santai. Ibu teh babi anjing lagi nonton. Gue bilang gitu. Itu serius. Itu gue ngalir gitu aja. Gue gak ngerasa dosa. Ibu gue nangis. Ya nanti ibu gak usah nangis. Bukan, ibu nangis tuh karena kamu ngomongnya kasar. Gue gak ngerasa. Lah, Nadia ngomongnya gitu. Kamu ngomongnya gitu. Kenapa? Oh, babi anjing. Gue gitu. Santai banget. Priuk emang keras. Jadi gue kalau rebutan sama kakak gue, wah dulu gak teh babi anjing loh gitu. Itu gue santai banget. Sampai akhirnya emak gue ya
aduh gue sedih juga sih. Maksudnya gue tuh di Tanah Merdeka itu kita tuh di gang sempit, tau nggak? Karena kan ibu sama bapak gue tuh dulu di Lampung, kemudian mereka kan transmigrasi apa urbanisasi ya Iya. ke Jakarta, karena mereka tinggal di sinilah apa-apa. Akhirnya kita dapat gang kecil itu sampai 3 anaknya, terus dia nabung dikit-dikit, akhirnya kita pindah ke Cibubur karena itu melihat kita segitu kasarnya. Maaf nih ya Tanjung Priok, tapi emang begitu. Tapi gue bangga jadi orang Tanjung Priok. Karena kita bertiga lahir di sana. Iya. Akhirnya kita terus pindah ke Cibubur ya. Terus gue di sekolah, tahu nggak? Gue di sekolah tuh gini, gue gitu. Gue tuh ngeludah gila, gue ngeludah di manapun, terus gue diliatin orang, gitu. Oke, juga lu ya zaman dulu ya. Iya, terus gue bilang gini, salah ya, gue baru tahu tuh salah. Terus gue bilang, wah lu tai babe anjing lu, nangis jaraknya. Terus gue lihat surrounding gue ya, seputar gue nggak ada yang ngomong gitu. Gue baru tahu, oh ini kasar. Oh ini bu, nggak ada yang pernah ngasih tahu lu? Dikasih tahu, tapi kan seputar gue begitu di Tanjung Priok. Jadi kayak normal aja. Normal aja. Kayak ngomong, lu gimana sih lu, iya kayak sih. gitu. Iya. Tai lu. Iya. Anjing lu gitu. Babi. Iya. Biasa banget. Anjing dan babi itu kayak koma dan titik aja. Iya. Gitu. Nggak gini anjing. Oh, iya. Nggak gitu anjing gitu. Iya. Gitu. Bahkan kelamin-kelamin yang lain muncul. Iya. Kelamin perempuan, kelamin laki-laki itu biasa banget gue omongin. Sampai akhirnya gue pindah baru gini. Ya ampun ini kasar banget ya. Ih gak ada yang ngomong begitu di sini. Oh baru gue bilang, Bu maaf ya Bu, aku tuh ternyata kasar ya itu. Oh kamu udah tahu ya? Gak ada yang ngomong gitu di sini. Gak ada. Gue malu sendiri. Oh ya ampun gue kalau mau ngomong gue jadi nahan-nahan. Kakak gue juga gitu. Dek, aneh ya, nggak ada yang ngomong begitu loh di sini. Iya, aneh banget, kita aneh. Jadi merasa aneh. Malah kita merasa aneh, padahal orang lihat kita aneh kali ya. Itu pas pindah ke Cibubur. Pindah Cibubur. Jadi gue di Cibubur tuh sampai gue menikah sekarang juga tinggalnya di Cibubur. Oke. Nah, sekitar situlah. Ngerasain pertama kali dapat duit dari nari itu pas umur 11 atau 11 tahun. 11 tahun? Iya. Dibayar berapa dulu? 350.000. Wih, gokil. Banyak itu. Banyak. Tahun segitu mah banyak. Banyak. Makanya gue tuh bisa waktu gue di kuliahan tuh, makanya gue bisa ambil course di Oxford. Oxford bahasa Inggris. No. Apa? Gue ke Inggris. Kok Inggrisnya langsung? Gue kuliah. Tuh gue pakai duit lu? Duit gue sendiri. Nyokap gue gini. Tapi nyokap gue kuliah gitu ya. Itu gue dibayar nyokap gue tapi kalau gue mau apa gue udah punya duit sendiri. Kalau membuat jajan-jajan gitu ya. Nah, lu tadi nanya sama gue kenapa lu kerjaannya banyak? Ya kan lu bilang tadi iya. Karena kan gue tuh umur 17 tahun udah ditinggalin sama bokap gue. Okay. Itu pas gue mau ujian. Iya, jadi bokap gue sakit jantung akhirnya meninggal. Nah, itu kan kita lagi lagi perlu-perlunya uang ya, gitu ya. Sehingga nyokap gue harus kerja keras sendiri. Gue pernah punya uang cuma 5.000. Gue sedih banget. Jadi ya ampun, ini gue waktu itu nari lagi nggak ada, kan gue nari kan. Terus kok ini gila, ini susah banget nih gitu. Jadi gue ngerasa sekarang tuh makanya kita mesti punya cabang banyak supaya kalau satu stop kita masih punya ini. Kalau satu stop punya ini. Selain juga kita belajar dari MW multi level marketing. Siapa yang nggak pernah masuk MW? Lu pernah nggak? Belum. Oh, ya. Gue korban multi level marketing ya, tapi lu masuk MW dulu. Iya. Berhasil gue lumayan. Vitaminnya yang paling pol vitaminnya. Semualah. Semua. Kalau gue dulu ini ditawarin sama teman-teman nggak pernah mau. Tapi gue langganan kopi ginseng sienna. Enak tapi kopinya enak. Iya. Tapi gue belajar tuh dari situ tuh tentang ya itu tadi Robert Kiyosaki, kalau kita punya penghasilan jangan cuma satu pipa tadi gitu. Supaya kalau ada apa-apa kita nggak terus nggak punya uang, nggak boleh. Jadi banyak posko. Harus banyak posko. Nah, gitu. Nari 350.000 dari umur 11 tahun gitu kan. Terus kemana-mana. Pertama kali keluar negeri gara-gara tari tuh kapan? Banyak banget gue keluar negeri dari nari. Pertama kali inget gak lo? Kayak wah ini gue nari di luar negeri, pasti kan beda auranya dan deg-degannya udah pasti luar biasa dong. Singapura kali ya? Singapura. Gue lupa mana ya. Pokoknya iya. Tapi gue dijagain sama semuanya karena gue paling kecil masih 12 tahun. Wah asri mana gitu. Jadi gue udah lihat, makanya gue tuh
nggak pernah nyoba drugs. Nah. Iya. Jadi karena gue ngelihat sendiri di 12 tahun itu, ya maksudnya surrounding gue atau ya apa yang gue lihat seputar gue tuh gila ya, gara-gara drugs bisa kayak begini. Jadinya lo nggak mau? Nggak gue sama sekali. Yeah. Karena gue udah lihat dari kecil. Nah M Club, lo tau nggak M Club? Tahu. Itu gue yang apa namanya meresmikan. Oh iya? Iya, gue nari maksudnya di situ. Bukannya gue meresmikan, tapi gue berapa belas tahun tuh gue nari di M Club. Gila gak lo? Itu apa ya? Barut Sanaya tuh yang openingnya. Gue nari di belakang Barut Sanaya. Gue 12 tahun. Lo tau gak? Mak gue, bapak gue, mau kemana kamu? M Club. Ikut, kata mak gue, bapak gue. Tuh gue 12, tau gak apa? Sini apa bokap gue. Aku juga mau kasih tahu kamu soal ini gitu. Dia beli semua minuman sampai kebakar-bakar juga. Iya. Ini namanya alkohol, kata bokap gue. Nih kalau diminum jadinya gitu. Wah, pada teler, pada apa. Jadi gue ngeliat udah serem. Jadi gak mau nyoba? Enggak. Karena gue dari 12 tahun gue lihat teman gue semua begitu. Jadi gue udah gue lihat aja juga udah seneng gitu. Jadi gue dance nggak perlu apapun gitu. Nggak perlu zat-zat apapun perlu. biar ngedorong lo biar ngedance itu ya. Karena gue ngerasa seneng kita sendiri yang buat, bahagia kita sendiri yang buat. Jadi nggak perlu ada apapun untuk mendorong apapun gitu. Terus biar nggak sedih jadi nggak perlu gitu. Semua tuh yang buat kita sendiri kok. Nggak ada zat apapun. Karena gue ngelihat jadinya kok begini ya, aneh. Aduh sampai muntah. Karena gue masih kecil kali ya. Itu kan 12 tahun tuh masih ampun SMP. Jadi gue ngeliat hal gitu, gue nggak mau jadi gitu loh. Iya. Untungnya tuh pada jagain lu ya. Iya, semua jagain gue. Untungnya tuh. Penari-penari itu ya, Mas Guru lagi. Mas Guru tuh sayang banget. Maksudnya sampai sekarang gue kalau ada apa-apa mau suka ngomong sama dia gitu. Kalau Mas Guru ulang tahun, ya gue nge-MC-in kadang-kadang kalau bisa jadwalnya gitu. Jadi banyak banget deh, maksudnya dia awas Asri gitu. Enggak, gue ngapa-ngapain, nggak mau juga gitu. Jadi karena gue paling kecil kan gitu. Jadi dijagain. Nah, sampai gue umur 22 tahun kesannya masih gue kecil sama mereka tuh. Jadi dijagain mulu tuh. Dibawelin mulu. Asri ada gitu. Seru deh gitu. Jadi gue bilang bontot dulu. Mereka seru ya? Seru banget. Jadi kadang-kadang mereka ngapain gue yang jagain tas-tasnya udah belum gitu. Seru banget. Jadi model juga Mbak Asri. Nah, jadi dari nari itu terus gue lihat ada juga kan yang latihan di Sriwijaya kan. Oki Lukman. Oki Asokawati. Terus ada lagi semualah itu. Au Murad zaman dulu. Apa? Au Murad nggak tahu lo nggak. Sekarang udah di luar negeri. Terus gitu. Jalan gue bilang gini, ya ampun. Jalan gini doang dibayarnya 3 kali lipat dari honor gua. Makan 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Gila enak banget gue bilang. Jadi model aja. Makin tinggi. Terus gitu ada di situ ada ponakannya Mas Guru namanya Nino Graciano. Namanya Nino. Terus atlet renang dulu. Terus tapi dia juga seneng tuh ngurus fashion show apa. Sri, lama-lama gue makin tinggi. Lu ikut sana audisi tuh di Portfolio Aji Notonegoro. Omnya Ivan Gunawan. Ya udah gue ikut deh. Iya enak banget ya, masa jalan doang. Perasaan gue, wah ganti baju 6 kali, apa berdarah-darah keringetan, ngafalin. Dapatnya 350.000 nih. Padahal itu udah alhamdulillah loh di tahun itu. Tapi ketika lo ngelihat ada profesi yang lebih menjanjikan. Wah kurang aja cuma jalan doang dapat segitu. Sementara gue kerja keras sampai berdarah-darah gitu. Terus ikut audisinya kan udah. Terus sama si ini, gila cantik-cantik banget semua. Kata Ivan Gunawan gini, Sri, model itu nggak usah cantik, yang penting berkarakter. Lo cari yang karakter. Maksud lo gue nggak cantik ya? Maksud lo gue nggak cantik? Bukan. Maksud gue ya kalau lo yang penting berkarakter, denger gak kata dia gitu. Jadi gue dipotong kayak orang Jepang, pendek gini. Ada deh kayaknya fotonya segini slot gitu. Terus dikucing-kucingin apa-apa. Saya gue terlihat jadi Jepang banget gitu. Nah lo gini nih. Coba udah datang aja, siapa tuh lulus gue. Dikontrak gue sama Portfolio. Akhirnya gue show-nya sampai ke luar negeri sama Zainal Songket, sampai ke Perancis Selatan, Monaco. Gue udah pernah jalan di Galeri Lafayette. Wih berat. Tahun berapa tuh Mbak Asri? Galeri Lafayette tahun berapa ya? 2001 kayaknya. Pokoknya di Perancis Selatan lah.
Terus bagi-baginya sama kuliah tuh gimana, kan lu ngambil Iya, 2 tuh? banget. Enggak, jadi gue 97 di UI. FISIP, terus gue 2001 di psikologi. Ya, Oh. tapi gue tuh ngambilnya kalau pas libur. Kalau nggak mungkin aja. Gitu. Jadi alhamdulillah deh tuh. Walaupun teman-teman gue Indah Kalalo, Catherine Wilson tuh teman-teman gue tuh. Oh, seangkatan tuh? Iya, Karenina tuh Iya. seangkatan. Eh. Dia di cover depan, gue di dalam yang 3x4 segini. Gak kedengeran banget gue di model. Tapi gue gak apa-apa. Maksud gue kan ada yang down banget kan. Iya, Tapi iya, ada iya. yang cuma ya udahlah sporter ya. Yang penting ada di sini gak apa-apa. Tapi gue dapet kerjaannya. Yang penting Duitnya itu dapet. kan. Yang penting itu. Yang penting off air-nya. Iya gitu. Yang penting ya udah gue tapi kepake kok gitu. Nah gue nabung gitu. Di situ udah mulai meninggalkan tari tuh, apa masih? Nah waktu itu Mas Guru marah banget sama gue karena gue potong pendek cuma segini. Itu berarti gak bisa disanggul. Karena nggak bisa ngiket ya. Gak bisa sanggul. Iya. Gue bilang sama Mas Guru, Mas saya izinnya gak nari lagi. Saya iya nih Nino kamu ngajakin Asri lagi kata dia. Jadi gak bisa nari aku. Tapi bisa Sri. Nih aku udah buat ini. Dibuatin konde-kondean loh gini. Gak bisa nolak gue nari lagi. Buat konde-kondean. Asri ini pakai ini konde. Sampai waktu itu aku sakit. Lagi nari jatuh aku jebret. Jadi gue ada pengendapan. Aduh. Jadi gue ada pengendapan di otak karena ternyata gue minum soda terus. Oke. Soda gembira lah, soda apa, karena kan kalau habis nari minum enak Seger. banget, seger. Gue penyempitan pembuluh darah di kepala, Bo. 1 bulan gue ngat ke kanan ke kiri lambat banget. Gue jatuh dari Itu nari. nggak bisa seimbang gitu atau Nggak gelap bisa. aja? Gelap. Penyempitan pembuluh darah otak tuh macem-macem loh. Bisa stroke apa-apa. Untung gue gak kenapa-napa. Gue minum air putih yang banyak. Gue gak minum soda lagi. Terus akhirnya gue bilang Mas Guru, Mas aku harus berhenti. Karena gak boleh. Aku ya ini. Ya gue penyempitan pembuluh darah masih 17 tahun gue. Tapi terus ya, tapi akhirnya habis itu nari. Udah berapa ya gue? 20 apa berapa? Pokoknya udah 20 berapa gitu gue. Untung gue gak kenapa-napa loh. Masih untung ya, tapi itu gue sebulan loh penyembuhannya sampai gue bisa normal lagi, sampai si pembuluh darahnya tuh bener. Udah stop soda tuh? Gak pernah gue sampai sekarang juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Gokil. Itu kata dokternya memang kebanyakan soda? Iya. Oke. Iya, jadi terus ya bener-bener nggak air putih gue, bener-bener nggak air putih soalnya. Jadi gue nggak tahu tuh air putih itu segitu bagusnya ya, maksudnya buat kita gitu. Jadi gue bener-bener soda terus karena seger. Enak gitu. Iya, habis nari lagi seger. gerah. Iya. Karena kan nari capek banget. Jadi minum udah nggak pernah air putih. Berwarna terus bertahun-tahun. Ya iyalah. Gitu. Akhirnya gue bilang, Mas, oh ya udah gitu. Terus dikurangin. Akhirnya apa ya? Setelah menari nih ya, model tadi kan, tuh apa ya? Nah terus gue nyoba lagi film, acting, sinetron ya. Lihat, wah gila nih Indah, kalau lu udah main sinetron gimana? Gue casting gitu. Casting apa dulu? Casting, macem-macem. Apa aja? Ribuan casting Castingin? yang diterima 1. Iya gue benci casting banget. Tapi itu dia tadi nggak pernah. Gue orang yang lu pernah puas ya berarti ya? Nggak tahu ya. Maksudnya gue tuh. Atau mungkin gini. Gue percaya tuh mimpi itu bertingkat ya. Iya. Ketika kita udah dapetin 1, lo akan ngedapetin yang berikutnya gitu kan. Jadi bertingkat gitu. Nah, dan lu lakukan itu. Itu gue belajar lagi dari Mas Guru. Tau gak lo? Jadi mungkin secara nggak sengaja orang ada bilang kita tuh nggak boleh lah mimpi terlalu jauh-jauh. Tapi gue tuh percaya banget ya, mimpi tuh sebelum kita tidur. Orang sekarang mungkin bilangnya berdoa. Jadi kita tuh harus berdoa. Makanya ada sholat isya di malam hari, itu kita berdoa sebelum tidur. Jadi kalau Mas Guru ngomongnya gini, kalau sebelum tidur kita mau kita pikirkan kita mau jadi apa besok, pengen apa besok, tanam itu di alam bawah sadar, tidur. Nanti itu akan mendrive lo, nggak tahu kemana akhirnya sampai tujuan lo. Gitu, Bo. Iya. Percaya gue. Jadi itu kekuatan alam bawah sadar semuanya. Jadi ada mimpi, lu nggak usah terlalu mimpi lo. Mana bisa zaman sekarang, nggak boleh tuh gitu. Gue sebel tuh orang kayak gitu. Karena lu boleh mimpi apapun dan lu bisa mencapainya, bisa banget. Bisa, asal lu tanam itu ke alam bawah sadar, karena itu nanti ngedrive lo bawa ke situ. Tahu-tahu, kok tahu-tahu gue bisa sampai sini ya.
Oh ini ternyata apa keinginan gue sebelum tidur. Ya mungkin sekarang dia ngomongnya doa ya. Apa yang kita doain itu ada di hati, seret, ke bawah alam bawah sadar masuk ke pikiran, jalan dia. Kalau gue kalau mimpi tuh yang dekat-dekat dulu. Mimpi yang dekat yang bisa kemungkinan besar gue capek gitu. Udah itu aja dulu deh. Iya benar. Habis itu ada lagi, ya udah hajar. Ada lagi. Kan semakin tinggi tuh. Iya betul. Iya. Mungkin lu juga kayak gitu ya, udah coba tari. Model udah. Wah, saatnya acting nih. Iya. Coba. Karena kan ngelihat ini kayak seru ya acting ya gitu kan. Lihat Indah Kalalo, udah ide. Indah Kalalo dari cewek cantik, Catherine Russell juga cewek cantik, gua casting nih. Cantik dong, gua pakai ini kamera kan. Des nih, waktu gua suami takut isi des. Dap ya. Nih kamera. Halo, datangnya ke Multivision. Waktu itu masih di sana tuh, di Roxy. Wah, jembatan Roxy malah lagi pembangunan. Aduh gila, gue di Cibubur ke sana. Buset. Tapi gue datang tuh pagi. Jam 11 sampai jam 10 gue datang set gitu. Halo, mau casting? Oh iya, catet gue catat set, gue duduk kan. Sekarang ya Mbak. Oh sebentar, Johan Fahira datang. Ini dulu ya. Mbak, tapi kan saya duluan. Mbak ngapain? Nggak ngapa-ngapain sih. Tapi gue udah buka jahitan. Johan Fahira soalnya mau syuting. Oh ya udah oke. Wah gue bilang gak dapet nih Johan Fahira. Wah gue mah bersaing sama dia gimana. Johan Fahira udah des gitu. Mbak saya ya des, Bella Safira datang. Gila nih mah. Gue mah Mbak tadi Mbak ngapain? Iya saya gak ngapain Mbak. Iya Bella Safira mau syuting. Bentar ya. Lo tahu kan orang casting ya kan. Udah dia ada. Ya udahlah, gue makan siang dulu cari bakso habis gue datang lagi des. Mbak saya urusannya udah banyak banget. Tadi Mbak kemana? Saya beli bakso sebentar Mbak makan. Ya makanya di sini aja. Jadi saya kapan? Ya tunggu ini dulu. Iya des, udah kan ya udah gue tunggu di des. Ya gue udah ini. Mbak saya nanti Vira Yuniar datang. Gak kelar. Jam 6 loh. Gue dari jam 10. Aduh ya Allah Tuhan, gue langsung gini. Gue waktu itu ada telepon nyokap gue. Bu, aku pulang aja ya. Yang nyemangatin gue nyokap gue. Jangan nak, kan jauh dari Cibubur ke situ jauh nak. Bu, tapi ini yang datang Bella Safira, Vira Yuniar. Ya kan perannya banyak. Dia mungkin yang apanya, kamu kan apanya bisa. Oh gitu ya. Jangan nak. Enggak, ini ada yang mau jahit kan. Gue udah buka jahitan tuh. Ada yang mau jahit sampai pada pulang Bu. Ada 6 lagi. Ada 6 klienku sayang Bu. Ya gimana? Ya udah kamu situ. Kok aku rasanya kamu harus di situ ya? Maksudnya gimana? Ya harus casting. Oh ya udah kan. Bella Safiranya udah. Terus ada orang datang nih. Bajunya bolong-bolong. Gue udah capek banget. Gue udah terserah lah. Mbak mau casting ya? Iya pak. Orang Jawa. Orang Tanjung Priok. Gue bilang gitu. Enggak, tapi kamu logatnya Jawa. Iya, Sapentino nang omah ngomongnya Jawa. Oh ya casting yuk. Mas siapa? Saya tukang lampunya. Oh Mbak, ini katanya saya suruh casting, saya boleh masuk nggak? Ya udah masuk aja, kata mbaknya judes banget. Yang di depan tuh yang nyuruh gua sampai jam 6 gua baru masuk. Oke. Ya udah Mbak sini, kata dia kan, ini kaca di ini kan kamera kan. Terus saya perkenalan. Oh nggak usah. Apa namanya? Suruh ngomong Jawa? Enggak, bulu matanya lepas Mbak. Kan gua pakai bulu mata kan. Cakep dong. Gimana sih orang mau casting maksimal? Iya. Mbak, pas saya belum ngomong halo, perkenalkan saya Asri, ngadep kanan kiri dulu. Nggak usah, kata dia. Oh nggak usah. Terus Mbak, saya pakai bulu mata aja. Nggak bisa, lepas. Copot tuh. Gue copot, gue taruh. Males banget gue nih. Udah Mbak, saya perkenalkan ya. Oh enggak. Ada karet nggak? Karet, kata dia gitu ngomong ke asistennya. Karet gimana Pak maksudnya? Itu karetnya digulung kayak cepol gitu. Mas saya belum perkenalkan diri. Nggak usah, kata dia gitu. Aduh ya Allah. Bentar ya Mas, ya udah gue gulung. Rambut saya kan bagusan gini. Mbak mau casting nggak? Iya. Ya udah, gue gulung. Sekarang saya perkenalan ya. Enggak. Dasternya mana? Wah, gue klimaks. Gue pakai daster. Padahal gue udah cakep banget, udah pakai high heel. Mbak saya mau telepon ibu saya dulu ya. Iya, gue telepon.
Bu, kayaknya aku jadi pembantu loh Bu ini. Ibu kenapa sih nyuruh aku pengen pulang aja, gue bilang gitu. Ini temanku semua jadi cewek cantik Bu di sinetron, ini aku mau jadi pembantu Bu. Iya. Aku pulang ya, gue bilang jangan enggak, kata nyokap gue gitu. Udah jalanin, gue males banget. Mana dasternya? Udah ngomong gitu. Sini tak tangguh, gue bilang gitu. Udah deh, gue udah terserah banget, gue udah capek banget, gue pakai dasternya. Mas, saya perkenalan nih. Nggak usah, kan saya udah bilang nggak usah. Ya udah, mau ngomong apa? Bawa skrip segini. Wah, alhamdulillah gue bilang kan. Dapat peran, ya ampun, ini kan acting kan. Iya. Saya ngafalin dulu ya. Saya rasa nggak perlu ngafalin kamu. Oh gitu. Nih kamu ngomong ini. Yang bener aja Mas. Saya ngomong ini. Iya. Ngomong apa? Ngomong ini aja. Yang bener Mas. Saya nih datang dari jam 11 loh. Iya. Kamu nih mau casting gak sih? Katanya gitu. Iya. Gue capek banget. Gue cuma suruh ngomong apa? Elah dalah Bang Tigor. Kesel gak lo? Dan gue cuma ngomong gitu. Mas maaf nih Mas, ini kan acting ya. Terus gue ngomong, elah dalah Bang Tigor. Pas banget, pas. Kata dia. Gue gak ngerti pas dari mana ya. Itu satu gue kesel, gue gak mau ekspresi. Udah gue segitu aja. Udah nih Mas, gitu aja. Iya. Tunggu kata dia. Aku udah malas banget. Ini ada pasangannya. Tigor keluar. Gede banget barunya. Lah gue gitu. Nah ini ya. Terus udah. Nah ini pasangan kamu. Sekarang kamu marah sama dia. Ini kalau gue kesini bisa gak nih? Oh bisa. Ya? Gue gituin perannya. Gue contohin ya. Iya. Terus ini ya. Bang Tigor lagi gede gitu. Terus dia lagi gak pakai baju. Terus dia gini. Terus gue harus apa aku? Kamu harus marah sama dia. Skenarionya mana? Gak pakai skenario. Coba marah kamu kayak apa? Gue kesel banget ya. Gue gini. Lah gue lempar. Gue lempar sendal gue. Gue lempar sendal gue. Serius gue. Karena marah dalam hati. Karena gue marah dalam hati. Iya, udah bener-bener. Pada ketawa semua, pada ketawa. Wah lucu banget. Pas. Saya nggak ngerti ya pasnya dari mana ya. Gue udah kesel banget. Udah Pak, gini aja. Iya, makasih. Gue bilang gitu. Bapak siapa? Saya nih sutradaranya yang bolong-bolong. Oh. Dia ternyata sutradaranya. Sekarang udah meninggal. Sekarang udah almarhum. Namanya Sofyan de Surza. Oh oke. Oh dia itu. Nah dia juga yang buat AADC. Iya. Yang buat ya itu ya. Apa namanya? Dia sastro. Itu belajarnya juga dari dia. Sampai ya pertama kali ya. Jadi beken tuh sama dia. Terus Bajai Bajuri juga beliau. Jadi itu aja gue belajar juga tuh dari ternyata yang casting gue itu yang dia bilang tukang lampu tuh sutradaranya yang bajunya bolong-bolong. Makanya lu kadang-kadang gak usah lihat rendah orang. Orang tuh gak tahu itu sutradaranya. Ternyata itu gue pahitin banget karena lu siapa sih dalam hati gue gitu. Gue nggak gue kesel banget. Gue nggak ada senyum sama dia. Ternyata dia yang milih gue. Gila ya. Maksud gue segitunya. Tuh ternyata ya lu kan casting gitu ya. 6 bulan kemudian gitu baru gue ditelepon. Halo Mbak Asri ya? Iya. Kamu dapet ya? Dapat apa? Dapat. Apa sih? Sinetron. Yang mana? Aku udah ribuan banget kan. Itu loh yang kamu lempar sendal. Dia nelfon gue. Maaf Pak, saya nggak ingat. Gue udah mau tutup teleponnya. Jangan ditutup. Kamu nih judes banget sih kata dia gitu. Ini yang dia cerita gitu. Oh iya, pas gue ketemu, oh iya bener. Yang main film gak ada yang bener. Yang main sinetron kan gak ada yang bener itu kita. Satu RT itu kan gak ada yang bener. Oh gue dipilih karena bukan cakep, tapi berkarakter tadi. Tapi itu penting tahu karakter menurut gue. Iya itu terpenting dari semuanya kan? sih. Nah makanya kan persepsi gue sama persepsi orang kebanyakan. Orang tuh mau terkenal harus cakep. Harus ganteng, harus tajir melintir, harus apalah itu. Tapi ternyata bukan itu. Menjadi diri lo apa adanya aja, itu udah gak diri orang. Ketika lo meniru atau apa, udah pasti lo jadi yang kedua. Gitu. Jadi gue juga belajar dari Sofyan de Surza itu. Begitu syuting nih dos ya. Karena gue model, gue tuh gak boleh pakai apapun. Polos banget. Gue nyuri-nyuri, gue pakai eyeliner dikit, terus pakai blush on, terus gue syuting kan. Kata dia, baru mau mulai syuting nih, gue disamperin sama dia.
kamu mau jadi apa? Kenapa pakai eyeliner? Biar agak melekan dikit. Ini aku ini banget apa? Mataku turun banget aku kemarin lihat di itunya. Itu ngapain pakai blush on? Biar agak merah dikit. Gue dimarahin loh sama dia. Kata dia gini, kamu tahu nggak? Kata Sofyan Zurda itu udah almarhum. Potong kuping saya kalau nggak kamu nyelamin jadi Welas, kamu nggak dipanggil Asri Welas. Siapa nama kamu? Asri Pramawati. Nggak ada lagi Asri Pramawati. Oh jadi dia yang ini. Iya. Kamu tuh Asri Welas. Kalau kamu bener-bener nyelami peran ini. Jadi apa adanya di peran kamu, itu udah pasti nanti dihargai orang. Hapus. Gua ngapus bulu mata, ngapus ini eyeliner gue. Bener apa yang dia ngomong. Begitu gue keluar, gue bukan dipanggil Asri Pramawati, gue dipanggilnya Asri Welas. Asri Welas sampai sekarang. Iya. Karena itu tadi menyelami dan jadi diri sendiri udah. Iya. Gak usah lo mau sok cakep, nggak usah. Orang tuh bisa terkenal bukan karena cakepnya, karena apa, bukan. Justru itu tadi kelemahan lo itu justru jadi kekuatan kelebihan lo. ya. Itu syuting itu kan 750 episode. Ih gokil loh cuy. Gokil. Itu vibe-nya kan kayak Bajai Bajuri ya. Bajai Bajuri. Setelah Bajai Bajuri kan itu. Betul. Kan susah tuh mengalahkan Bajai Bajuri. Nah itu yang pengen gue tanya. Mengalahkan sitcom yang legend gitu kan. Karena kan berharap untuk menggantikan kan. Ada beban banget gak sih pas syuting? Atau lo gak mikirin itu? Gak mikir. Nah, yang penting kerja aja udah. Iya, yang penting gue kerja aja, nggak mikir. Dan kita juga nggak dikasih beban itu sama mereka. Oke. Gitu. Dan terus kan karena market kan kita nggak tahu ya. Begitu dilempar apa yang akan boom atau apa tuh bener-bener nggak tahu, Bo. Sampai sekarang nih, gue udah berapa puluh tahun nih ada di industri ini. Apa yang lo buat? Nggak tahu. Menurut gue sih, maksudnya dalam berkarya nggak ada ekspektasi. Dan gue pun kalau nonton suatu acara, film atau apapun, gue nggak punya ekspektasi. Supaya gue nonton sesuatu yang baru. Kalau lo kerjanya menilai orang, lo nggak bisa berkembang jadi orang. Bener nggak? Betul. Maksud gue terserah sih bener atau enggak. Tapi gue ngerasa kalau lo punya ekspektasi dan lo terus menilai orang, lo nggak belajar. Karena nanti lo merasa diri lo sempurna. Iya. Tapi itu kan 750 episode ya. Iya. Itu bonding antar pemain tuh seru banget pasti ya? Oh ya, berantem lah. Iya. Ya nggak berantem. Iya. Cuma gue sadari, maksudnya gue nggak ada ekspektasi apapun, sehingga gue juga kaget begitu kita sama-sama keluar, yang dipanggil Asri Welas sama Bang Tigor. Gitu. Yang dipanggil apanya? Yang dipanggil sama orang gitu. Oke. Ya apapun. Iya. Ada iklan, ada televisi, ada apa. Sampai akhirnya aku dibuat program sendiri di Trans TV kan gitu. Jadi ya iri-irian tuh. Ya kalau iri atau apa aku sih nggak mikir. Cuma kan mungkin ya jadi berbeda mungkin ya gitu. Karena kan ternyata kan ada yang nggak sama gitu kan, gitu dari segi apapun gitu ya. Kerasa nggak sih pas syuting bedanya? Kok vibe-nya udah beda? Lama-lama kerasa, karena kan itu juga bukan kita yang mau, bener nggak? Betul. Gitu loh. Ya jadi kan aku juga, oh ya nggak apa-apa juga. Kan itu juga bukan aku yang mau, tapi kan ya apa yang diterima sama pemirsa kan berbeda-beda. Ya kita punya rezeki masing-masing, maksudku ya. Kita punya rezeki masing-masing, kita juga punya penggemar masing-masing gitu. Jadi gue nggak ngerasa apapun sih. Maksudnya mau diapain orang, gue tuh orangnya yang nggak ngelawan. Jadi mau ngapain gue silakan. Tapi terima aja deh. Gue sih begini aja. Oke. Secara finansial oke dong 750 episode. Alhamdulillah. Gila itu banyak banget loh. Iya. Alhamdulillah. Lu inget sih awal-awal sampai jadi di episode keberapa lu naikin harga? Oh itu kan, nah itu manajer gue urusannya lah ya. Tapi yang jelas sih alhamdulillah bisa bantuin suamiku bikin kolam renang di rumah lah. Ya gitulah pokoknya, alhamdulillah gitu. Berapa Mbak Sri dulu? Apanya? Dibayarnya berapa sih episode? Gue lupa ya, zaman dulu banget itu. Itu tuh udah 13 tahun yang lalu loh. Iya. 13 atau 15 tahun yang lalu ya. Iya. Di bawah 5 di atas?
mungkin sebelumnya bisa kayaknya sudah segitu sampai akhirnya lebih. Gokil. Seru dong. Banget. Sebulan yang turun 30 dulu? Enggak dong. Langsung? Atau 10? Sebulan dibayar gajiannya? Nah, ada sempet apa ya, mengalami kesulitan juga gitu. Jadi sempat ada demo-demo juga karena kan waktu itu PH itu sedang merintis naik lagi. Dari nggak ada produksi sama sekali gitu. Oke. Jadi ya kita win-win solution aja. Dia juga baru merangkak, kita juga baru. Jadi sama-sama aja, yang penting jalannya baik. Telat pun nggak apa-apa bayar. Bayar, tapi yang penting bayar kan. Iya, gitu. meskipun telat. Iya. Telat itu jauh gak? Bulanan? Lumayan. Tapi kan kita punya penghasilan yang lain akhirnya karena Betul. ada program dari TV, ada Ina itu, nah ya udah itu kita win-win solution aja. Berarti ya kan? kelar episode lu masih gajian dong ya? Masih. Dari episode itu. Masih. Gitu. Jadi kayak nabung ya. Iya, kayak nabung. Nah, Iya. gak apa-apa. Iya. Ya. Karena kan yang membesarkan juga Dia. mereka. Iya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah aja lah kalau gue ya. Tapi Tapi ada juga yang nggak terima tuh gitu. Ada macam-macam kan. ya, ada yang BU banget ya, semua kan BU pasti ya. Pasti. Tapi kan nerima atau enggaknya gitu ya. Iya, makanya tadi gue bilang, jadi kalau kita punya penghasilan mungkin ya jangan cuma jadi satu itu, sehingga ya nggak mikirin banget ke situ-situ. Ya, iya. Nah, berarti 750 episode. Hidup Mbak Astri tuh habis hari-harinya di situ ya, di syuting berarti. Di syuting. Anak gue pertama lahir di situ, Ibam. Di syuting. Di syuting. Gokil. Di situ gue. Terus akhirnya udah selesai kan 9 tahun kemudian gue baru, kebanyakan gue hamil tuh dapat rezeki terus. Karena kayaknya itu cek toko sebelah gue hamil anak gue yang kedua. Di situ. Keluarga Cemara gue hamil Ibrar. Jadi gue selalu ada rezeki. produksi yang bagus. Berarti pas hamil tuh diubah skenarionya jadi hamil beneran di TV. Iya. Di TV diubah. Ya kan aku bilang di kontraknya kan nggak ada tuh. Jadi gue sempet gini tuh waktu di Suami Satu Istri. Waduh, kayaknya gue gimana ya? Ini kayaknya hamilnya nih nggak ada di kontrak. Jadi gue harus milih mau kontrak apa mau hamil. Karena nggak boleh hamil di situ. Oh, di kontraknya ada? Kayaknya ada deh nggak boleh hamil. Jadi gue bilang, Mas saya kayaknya ngundurin diri, aku milih hamil aja. Akhirnya jangan, kita rubah ceritanya. Astri Tiar sama Bang Tigor lagi hamil, punya bayi. Kan emang nggak ada di situ. Iya. Itu kan yang ada cuma Clara, Iya. yang lain juga belum gitu. Jadi ya dirubah jadi namanya kebetulan pas lahir Ibam dinamain anak gue juga. Gitu. Jadi ya seru lah ya. Iya. Gitu. Jadi mereka itu bikin cerita emang jadi hamil. Jadi hamil, benar. Gue benar-benar lagi mual-mual ditulis skenarionya, gue lagi mual-mual gitu. Okay. Bang Tigor tuh kalau break tuh dia nge-gym juga nggak sih? Iya, bawa alat-alat. Bawa alat. Bawa. Dulu kan dari belum mampu, dari beneran loh ini. Yeah. Dari biskuit isi semen. Pakai Serius gua. paralon. Sampai akhirnya dia bisa beli dumbbell-dumbellan. Kettler itu ya. Iya, Kettler yang mahal. Karena dulu kan belum waktu baru honor belum cair, udah cair, wah ganti barbelnya. Yang semen udah gak kepake lagi. Oh, di bawah tuh. Bapak mau kasih syuting. Ingat gue iya. Buat latihan. Latihan. Karena kan gak ada waktu buat nge-gym ya. Iya. Itu syuting berapa lama sih? Maksudnya pagi nih, Pagi jam 8 selesai sampai jam 2 malam. Jam 2 malam. Itu pertama-tama awal-awal, tapi kesininya udah cepet. Sehari itu 1,5 episode. Kadang sehari bisa 2 episode langsung. Kesini-sininya. Waktu awal sih pagi-pagi terus. Itu stripping ya Mas dia? Stripping. Wah, gokil. Tapi selain itu kan strippingnya ada lagi, ada tukang bubur naik haji. Iya. Itu sampai 2.500 Wah, episode. itu. Iya, sampai tukang bubur naik pitam lah dari naik haji. Saking gak kelar-kelar. Saking gak kelar-kelar. Tapi kalau tukang bubur naik haji kan enak, syutingnya sehat ya. Iya, deket rumah gue banget. Iya, gitu. jam 6 sore katanya mesti kelar. Yes, betul. Terus lagi itu ada lagi gue banyak-banyak juga. Ada lagi terus habis itu gue ke Anak-anak Manusia. Itu top semua tuh. Itu gue ketemu sama yang casting waktu itu, Jihan Fahira dari situ. Terus ada suaminya, terus ada yang dulu casting sama gue nih. Yang dulu casting sama gue, akhirnya sama gue gitu.
Itu 450 episode, 550 episode. 450 episode. Iya, gue tuh kebetulan dapet yang panjang-panjang terus, Wah, alhamdulillah. gokil loh. Gokil, alhamdulillah. Nah, biar mungkin tips buat ya sesama pemain di luar Iya. sana gitu kan, atau masih mencoba untuk ikut casting gitu kan, yang bisa bertahan lama di, kan ya lu tau lah Gue sampai sekarang juga masih screen test kok, gue masih datang. ya, masih nggak apa-apa kan. Iya nggak apa-apa. Iya. Maksud gue memang screen test atau casting itu memang begitu. Maksudnya bukan berarti lo puluhan tahun di industri ini terus lo jadi ada yang baper suruh datang, gila segua gini suruh casting, enggak. Maksudnya segua gini lo mesti harus screen test, apaan sih lo kan Iya. misalnya ada yang suka gitu ya. Tapi menurut gue sih nggak ngerasa gitu, dan gue nggak tersinggung digituin. Nggak apa-apa. Ya karena ya memang harus begitu menurut gue gitu. Ya. Jadi siapapun lo, kalau untuk sebuah film atau kepentingan lain ya memang lo harus datang untuk itu, ya datang gitu. Jadi gue bukan orang yang Baperan, marah. Enggak. Gue justru sekarang belajar tuh. Teman-temanku sekarang komika ya gitu. Terus juga karena kan gue biasa apa aja gue keluarin. Kalau mereka kan biasa ditulis. Ternyata ada hal lain gitu yang menarik gitu kan dari tulisannya itu, yang menjadi komika di konsep dulu ini gitu kan gitu. Ada hal lain yang gue harus juga bisa belajar gitu. Terus kemudian ya youtuber gitu ya, Keanu, Aukarin, gue temenan sekarang sama mereka gitu. Jadi ya banyak belajar hal baru gitu. Dan nggak berhenti belajar. Gitu. Iya. Karena memang industri ini kan bisa belok kanan, besok bisa belok kiri, bisa puter balik, bisa terjun payung dalam sekejap. Betul Pak, udah puluhan tahun gue. Jadi yang ngetop ya jangan kerasa ngetop gitu. Kentut lo bau. Iya, gitu, sama istilahnya. aja. Iya, jadi apapun dimanapun lo mesti belajar. Menurut gue ya. Iya. Menurut gue. Itu bagi waktunya tuh ribet juga ya. Untuk ya syuting balik jam 2. Enggak dong, kan bisa dipilah. Kita kan sekarang kan bisa tahu schedule-nya. Iya. Bisa lah ngatur. Karena Bisa kan ya? iyalah. Karena kan gue punya anak 3 nih. Nah, makanya akhirnya radio aku lepaskan kan, gitu. Industri radio kan. Nah, itu yang pengen gue tanya tuh, dari semua waktu. 9 tahun. Iya, dari semua waktu lu tuh, lu ngambil siaran pagi. Iya, 9 tahun. Nah, itu pertama kali gue ambil di telepon sama Farhan. Farhan tuh jadi dulu waktu dia awal-awal dulu tuh spesial pakai telur. Iya. Gue tuh pernah pacaran sama salah satu anggotanya mereka. Oke. Spesial pakai telur. Sehingga gue kenal Farhan. Farhan suka nganterin ya dulu mantan gue itu ke rumah gue. Sama si itu juga tuh Farhan sama siapa namanya? Batak satu tuh. Siapa? Spesial pakai telur. Ada ya pokoknya gitulah ya. Sampai akhirnya dia nelfon gue, gila lu nelfon gue udah lama banget dari semenjak dulu, lu nelfon lagi kenapa? Gue mau ngajak lu siaran Sri gitu. Hah? Gue tutup teleponnya. Kenapa ditutup? Kata dia. Lihat lu kan tahu suara gue kayak gini cempreng. Kan kalau siaran radio kan harus radio voice radio aja. Voice, Iya. Kan kayak lu tuh kan. Suaranya ganteng, orangnya enggak kan. Iya. Itu aku akui. Ya. Gitu kan. Pokoknya kan gitu kan gitu. Terus gue bilang kan gue nggak gitu Han. Sri, sekarang tuh radio sedang nggak tahu larinya lagi sedang mencari karakter. Yang berkarakter justru sekarang yang ada tempatnya. Betul. Oh gitu. Ya gue coba datang lah gitu. Ternyata seru ya. Banyak. Nah, terus gue bilang sama laki gue bilang juga sama anak gue. Ya masih 4 tahun waktu itu. Mami boleh nggak tiap pagi sekolah? Sama kayak kakak Ibam ya yang pertama. Mami sekolah juga, nanti pulang nanti mami yang jemput sekolahnya kakak. Tapi kalau pagi kita sama-sama sekolah gitu. Boleh sama dia. Iya gitu. Walaupun sebulan pertama gue udah mau resign. Karena anak gue lempar-lempar barang karena nyari gue nggak ada. Kan gue setiap pagi yang ngurusin dia. Iya. Jadi nyari gue nggak ada, dulu lempar-lempar barang. Nyokap gue bilang gini, udah berhenti nggak siarannya? Anak kamu nih kecarian lempar barang terus. Akhirnya gue bilang sama Farhan, Han kayaknya gue berhenti deh baru sebulan. Karena anak gue nyariin gue bilang kalau nggak ada persetujuan anak sama laki gue nggak bisa nih, gue bilang gitu. Tapi gue seneng karena banyak belajar gitu loh dari penyiar radio tuh banyak hal. Jadi terus
Akhirnya lu bilang dulu sama anak lo deh, kalau malam lu bilang sama anak lo, besok jangan marah, coba itu gue coba. Dia nggak apa-apa, nggak lempar-lempar lagi, dia nggak ngerti. Akhirnya gue terusin sampai 9 tahun. 9 tahun di Delta lu ya? Di Delta. Dulu bukan dong. Bukan dong FM dong. Lain kalau Delta Spa. Keluar senyum aja orang-orang. Sama nepok-nepok dompet, pak. Gitu ya? Iya, gue lihat sih dari jauh gitu. Iya. Bisa aja lo. Lu Kamar nomor berapa ya Bapak? apa enggak tahu. Saya nggak pernah masuk. Saya biasanya booking out. Mbak Sri, pertama kali mas sama Farhan berarti siaran? Farhan yang ngajarin. Iya. Gue sampai bilang gini, ada tema-tema gini ya, gue nggak seneng nih sama temanya. Gitu, nggak enak banget gue bawainnya. Dia tuh ngomong apa tau nggak? Asri, ngapain lo ada di sini? Kalau nggak bikin ini skrip jadi enak. Itu gunanya penyiar. Goblok kata dia gitu. Kalau lo nggak tahu ya, penyiar itu bikin sesuatu tema yang nggak enak jadi enak. Jadi enak, jadi tersampaikan dengan baik. Itu tugasnya penyiar. Ya memang begitu. Tapi ini nggak gue banget. Ya bikin jadi lo banget. Gimana perspektif lo dari situ? Gue nggak suka. Ya harus suka. Ini kerjaan lo. Kalau nggak lo di rumah aja. Oh gitu ya Han, gitu. Tuh gue belajar tuh dari dia. Emang gue suka temanya? Nggak suka, nggak gue banget. Tapi apa namanya? Ya harus begini kata dia. Emang gue suka juga siaran sama lo. Lo kan nggak tahu apa-apa. Dia kurang ajar dia kan kalau ngomong begitu. Gue kan emang gak tahu apa-apa. Maksudnya gini, soal misalnya ya politik apa kan gue nggak tahu. Iya, kan ngikutin. Kadang-kadang kan harus tahu bola mana gue tahu gitu. Tapi karena apa yang gue ngomong gue nggak tahu Han, itu bikin jadi gue menjadi salah satu perwakilan dari pendengar yang nggak tahu. Ternyata. Jadi bertanya aja ke Farhan. Iya. Gitu. Ternyata kita saling mengisi. Kegatauan gue diisi sama Farhan. Farhan yang nggak tahu gue isi juga. Ada hal-hal yang mungkin dia nggak sensitif, gue sensitif. Dia bisa itu akhirnya bisa membuat kita kayaknya pendengarnya cukup banyak. Cukup jadi juara. Yang gitu. serunya dalam siaran adalah ketika lo nggak tahu adalah ya bilang aja jujur aja nggak tahu daripada nggak tahu tapi so tahu. Nah itu yang kedengarannya sebel ya. Menurut lo banyak nggak penyiar yang akhirnya so tahu? Iya banyak banget, banyak banget. Gitu. Jadi ya menurut Farhan gue salah satu penyiar yang jujur apa aja. adanya, apa adanya. Kalau gue tiba-tiba sedih gue suka nangis. Orang kadang gue juga, aduh Han, kok gue jadi pengen nangis. Ya udah lo nangis aja, nggak apa-apa. Kan itu jujur. Jadi ya itu mungkin yang bikin waktu itu kita sempet jadi pendengar terbanyak. Betul. Tuh. Jadi ya itu tuh jadi ya yang bikin gue belajar sama Farhan. Kemudian berganti Farhan kemudian mau ke politik. Akhirnya kita udah sampai capek tertentu, gue tinggalin ya Sri. Gila lo ya, gue lagi seneng banget lo tinggalin, gimana nih? Ya nggak apa-apa, lo sama yang lain lo bisa gitu. Karena menurut gue Farhan tuh siaran selain abis sama Indi, susah tuh dapetin penyiar cewek yang klop nanti itu. Oh gitu. Menurut lo gue sama Farhan cukup klop? Klop. Karena kan itu kayak gue merasakan sama gue sama Cici Ari Kirana tuh. Cici Ari kan nggak tahu apa-apa, anak muda gitu kan, dunia anak muda gitu kan. Gue nggak tahu, bahkan gue lebih cenderung kebuli dia. Jadi udah main karakter di situ aja udah. Iya betul. Sama begitu sih. Lu sama Steny pernah? Mas Steny juga pernah. Abis dari Farhan? Abis Farhan. Steny ya Gustaf. Iya, kemudian berganti kita harus memudahkan jadi Nino gitu. Lu Farhan ada 4 tahun ada? 4 tahun ada ya sama Farhan? 3 ya? 3 ya? Lupa, pokoknya gue 9 tahun total. Gokil. Ganti 3 orang. Steny itu cuma sebentar ya? Cuma sebentar, 2 tahun kayaknya. 2 tahun ya. Baru ke Nino. Nino lumayan lama tuh. Lumayan, 3 tahunan ya betul. 3 tahunan. Itu gimana tiba-tiba dari yang tua-tua ke muda gitu? Iya, nggak apa-apa. Ada sesuatu yang baru lagi yang bikin gue lebih sesuatu hal baru lagi. Dari Nino gue banyak tahu musik, gue banyak tahu walaupun nggak hafal juga ya. Sampai sekarang nih penyiar radio, lo tanya gue tahu lagu apa? Nggak tahu. Ada ibu-ibu nanya gue, Mbak Asri, nih ya lagunya gini. Itu lagu apa ya? Ya mana tahu Bu. Lucu banget deh gitu, apa-apa gitu. Terus bahkan laki gue sendiri kadang suka, Sri yang lagu ini siapa ya Sri ini? Gak tahu Mas, orang lagi break aku jahit. Karena gue kalau pas lagi break gue tuh bawa jahitan, bawa apa. Oh gitu. Iya. Karena kan setiap pagi sebelum gue siaran itu gue memang menjahit. Oke. Sebelum gue pergi ke syuting apa gue tuh jahit dulu gitu. Jadi gue bilang dulu waktu siaran radio,
Han kalau gue boleh bawa jahitan ke studio bawa aja, nggak ganggu kan lo kan sambil jahit sambil ngomong, jadi gue suka gunting bahan dibantuin Farhan sambil ngomong nih, sambil gunting. Sama Nino juga, gue sambil mayat sambil apa. Oh sama mayat tuh? Iya. Sama Nino gue ajarin. Nino udah bisa mayat kok sekarang. Padahal bajuran tuh sekarang bling-bling semua. Gitu, jadi ya banyak hal lah. Jadi gue belajar hal baru. Tapi adaptasinya ke Nino gimana? Enggak, dia tuh orangnya tua. Maksud gue lagu-lagu dia juga lagu-lagu gue gitu. Karena kan dia memang pemusik ya. Jadi nyambung. Hal-hal yang gue tahu dia tahu. Dia tua lah sebenarnya. Walaupun dia udah tua, kalau udah tua gue apalagi. Jadi terus dia bisa nyimbangin. Nino orangnya cukup apa namanya? Ya kalau kita kan harus membuka diri kan. Betul. Penyiar itu kan kalau lu ngeblok terus gimana lu? Iya. Kalau kita ngeblok, apapun lemparan dia, mau lemparan umpan ngelucu kayak segala macam nggak bakal kita terima. Betul. Udah ngeblok dari awal. Iya kan kerasa kan. Dia kayak gitu. Jadi seru aja. Terus tiba-tiba kelar lah tuh berdua nih dipisahkan. Betul. Karena industri pas pandemi ya. Iya pandemi. Pas pandemi semua tuh industri kena lah menurutku ya. Apalagi radio ya. Radio betul. Sampai tuh menurut gue tuh. Lu curhat ya Far? Sebuah Gofar. Sebuah keputusan yang menurut gue aneh, tapi mau gimana lagi? Ketika 3 radio Bahana, Delta, satu lagi dua dong. Female dia ya. Kalau Prambors kan sendiri kan. Iya. Ya. 3 siarannya pagi itu doang. Iya. Menurut gue aneh. Kenapa? Karena kan Bahana Delta kan pendengarnya beda nih, dari umur segala macam gitu kan. Nah, gue bingung nih si Sisi, Nino sama satu lagi Ben. Ini kan harus biar diterima semua segmen kalangan, itu kan harus kayak normal aja gitu kan. Nggak usah yang gimana-gimana. Apakah kayak gitu berat banget kali jadi mereka ya? Nah itulah. Wah, nah lu pas dipisahkan tuh gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa? Ya karena kan memang aku harus konsentrasi ke hal yang lain. Lebih. Ya, tadi gue bilang digital kan. Aku ada itu mendigitalkan semua tarian Indonesia, mudah-mudahan ya, gitu ya. Jalannya baik. Jadi itu pekerjaan mendigitalkan macam-macam hal. Dan aku juga ada beberapa kontrak dengan digital tadi, ya Lazada, gitu. Jadi ya itu pun memakan waktu, ya. Dan film-film yang skalanya internasional. Amin. Menarik nih, ini menarik nih. Ya. Tapi sebelum kita ngomongin film Mbak Astri, satu hal, menurut Mbak Astri, radio sekarang tuh gimana sih? Radio menurut aku ya mudah-mudahan kita akan balik ke normal ya. Amin. Nah, kemarin kita memang sama sekali ketika WFH, work from home, siapa yang mau nyetel radio? Ya, karena kan semuanya di mobil. Semuanya di mobil kita tuh denger radio. Ya di kota-kota besar, apa di macet itu. Nah, ketika WFH kemarin mungkin terjadi penurunan ya. Itu yang kita nggak tahu nih kapan mau naik. Ya, sama halnya seperti bioskop. Bioskop kan juga gitu. Siapa nih lagi yang mau datang ke bioskop lagi di pandemi seperti ini? Karena apa-apa dari rumah sekarang. Gitu. Jadi ya itu akhirnya menjadi pilihan, apalagi ada digital baru tuh seperti Clubhouse. Iya. Ya, yang bisa aja didengerin siapapun. Dan orang bisa menjadi penyiar. Iya. Semua orang bisa jadi penyiar gitu. Semua orang bisa punya tema. Iya. Nah, itu jadi menurutku mudah-mudahan radio sih nggak akan ditinggalkan ya. Mudah-mudahan gitu. Tapi menurutku aku sudah cukup untuk belajar gitu 9 tahun. Ada hal lain yang sekarang aku jajakin ya, di antaranya adalah dunia digital. Yang sebenarnya kalau aku terlambat gitu memulainya sayang aja. Gitu. Jadi mungkin di umur segini aku harus tadi ya mempersiapkan tadi ya di digital yang sedang bergerak. Iya. Tapi akan kembali lagi ke radio nggak kalau suatu saat nanti dipanggil gitu? Gitu ya. Iya, kembali lagi nggak? Aku masih suka sih. Iya. Masih suka sama. Jadi ada kemungkinan lah ya. Boleh lah gitu. Tapi mungkin sekarang waktunya, karena gini, ternyata begitu gue WFH juga, kan lu sempat WFH gak? Iya. Kan? Begitu kita sempat WFH, itu ternyata di rumah pagi tuh enak banget. Dan ternyata tuh ya itu ya, alam semesta sama dunia ini mengarahkan gue untuk
lu mau cari apa di hidup ini, Iya. gitu. Ternyata gue tuh setiap pagi lihat, ya ampun gue tuh masih punya 2 balita. Iya. Waktu itu kan memang anak gue udah 4 tahun, jadi gue ninggalin nggak apa-apa, dia udah cukup ready lah gitu ya. Heeh. Ini masih ada yang 3 tahun sama 1,5 tahun. Itu ada 2 bayi yang gue tiap pagi tinggalin, nggak gue urusin. Iya. Jadi gue ngerasa pas Eva gini, ya ampun enak banget di rumah. Ini sebenarnya ini hidup yang gue cari, ngurusin anak-anak. Heeh. Dan gue bisa milih waktu bekerja sekarang. Gue mau Oke. bekerjanya apa, ngambilnya apa. Hmm. Digital kita bisa punya jadwal kan. Oh ya Iya. ini sekarang ini besok iya. Oh Hmm. kalau kita ngambilnya jam segini aja bisa kan. Nah kalau film juga gitu, kita bisa schedulein kapan. Jadi ternyata hidup pagi di rumah tuh Enak. penting untuk ibu. Iya. Ibu ya, ibu tuh mesti ada pagi di rumah. Menurut gue ya. Iya. Ya setelah gue 9 tahun ngerasain begitu WFH gue di rumah, gue baru gitu. Sehingga gue merasa cukup siaran pagi. Jadi, Udahlah. Gitu Gitu. karena udah dapat ilmunya banyak juga. Dan konsentrasi gue sekarang yaitu membesarkan anakku yang masih balita ini sampai 5 tahun. Kalau memang gue ada tawaran pagi lagi, kenapa enggak kalau anak-anak gue udah siap ditinggalkan pagi gitu. Tapi sejauh ini gue enjoy banget hidup pagi di rumah gitu. Jadi itulah kenapa gue tinggalin ya. Karena ternyata alam semesta ini ngajarin gue untuk jadi ibu dulu. Baru kalau udah siap ditinggalkan ya udah ntar gimana ntar. Iya. Ada rezeki lagi di radio ya siapa Iya. tahu Nah, gitu. tapi gue doain nih semoga radioku ya bisa bertahan terus, bisa baik terus dan Karena semua maju. survive. Hah? Semua survive radio tuh. Gitu ya. Iya banyak yang dirumahkan lah, ada yang di apa segala macam. Ya semua industri sebenarnya sih. Iya dari makanan, dari TV ya kan, Iya. radio gitu kan. Ya semoga cepat membaik lah industri kita ya. Betul. Sedih Biar ya. seru lagi, biar kita bisa nonton konser lagi dengan bebas gitu. Iya. Aduh. Nah ngomongin film, merambah ke film tuh. Iya. Film pertama Mbak Astri adalah Yang pertama gue apa ya? Suami-suami takut istri. itu sinetron, sitcom. Film. Oh filmnya ada? Jadiin film. Oh jadi film Itu itu ya? film pertama gue. Oh oke. Lu nggak tahu kan? Nggak tahu gua. Ada. Itu gue lagi hamil 9 bulan syuting ke Bali. Iya, sampai gue bohong sama pramugarinya. Mbak Asri kayaknya udah mau ngelahirin. Enggak, aku baru selamatan 7 bulan. Yang kemarin di TV ya. Oh, padahal gue 2 minggu lagi mau ngelahirin, gue naik pesawat. Gila tuh. Itu tuh film pertama gue itu. Terus kemudian nah, gue tuh sebenarnya besar pertama itu di sinetron, sitkom terutama ya. Iya. Jadi ada beberapa produser dan sutradara menganggap kayaknya enggak deh Astri Welas Di film. Kayaknya enggak deh. Dia mukanya sinetron banget. Karena jarang ada pemain sinetron ya, apalagi pemain FTV itu main film kemudian menjadi pecah. Iya. Justru nggak pernah dipilih. Ini mah sinetron banget, nggak mau. Jarang yang terjadi loh. Jarang. Jarang terjadi. Gitu karena dia udah terlalu. Lo lihat deh orang yang banyak di TV begitu main film sukses. Iya. Dan menurut gue tuh salah satu yang berhasil dari Rio Dewanto kan lu FTV banget tuh. Betul. Nah itu dia. Jadi gue ngerasa gue mengalami tuh nggak dipercaya main film. Betul. Karena muka lu sinetron banget Iya, nih. sitkom ya. Iya karakter lu ya. Betul. Nah. Sitkom gitu. Nah kemudian sampai Ernest Prakasa. Itu juga dia kayaknya agak ragu tuh milih gue, dicek toko sebelah. Gue bilang gini, Nas, kalau milih gue kan sinetron banget. Gue bilang gitu, sitkom banget. Iya, makanya gue juga nggak yakin sama lo. Dia datang ke Delta waktu itu. Jadi dia bawa skenarionya, kita bedah skenario sama ada beberapa scene kita bedah tuh. Dia bawa kamera, terus Mbak Asri, menurut lo scene ini mau diapain kata dia. Gue coba explore. Oh gitu ya, kita coba aja ya beberapa hal ya itu. Seperti hal yang itu ya, yang gue ngomong apa tuh, break dance. Nah itu. Itu improve. Iya, jadi ada beberapa yang ditulis sama dia, tapi ada beberapa yang improve, terus disatuin. Nah, Ernest waktu itu cukup detail tuh untuk ya coaching ya namanya ya. Itu mengarahkan gue. Dia kayak pengen tahu banget gue akan gimana nih, gue akan bawa apa nih, gue akan sinetron banget kan nih gitu. Terus akhirnya dia ngerasa yakin
syuting nih Nas. Ya syuting Mbak gitu. Yeah. Akhirnya ya dicek sebelah itu alhamdulillah bisa jadi jutaan tuh di bioskop. Kemudian kayak dari situ banyak yang percaya gitu. Terus, Karena memang semuanya tuh lagi-lagi yang industri ini tuh harus ada pembuktian. Bener iya, gak? betul. Iya. Gitu. Terus abis itu Sobat Ambyar. Nah itu Sobat Ambyar, gue nelpon lo ya Gofar. Lu kan yang populer Sobat Ambyar. Gitu. Gue ditelepon gitu, sama siapa? Sama Gofar gitu. Iya. Oh gue telepon, Far lu main. Apaan sih gitu. Nah waktu itu juga apa namanya seru banget bisa kolaborasi atau kerjasama dengan Pak D ya. Iya. Tapi ya udah almarhum ya. Mudah-mudahan diterima tempat yang Amin. Betul. Tapi ya bahasa Sobat Ambyar tuh menurut gue udah huge banget, besar banget. Pas gue syuting juga itu adegannya yang nonton di konser itu pun gantian gitu, gila. Sampai kayak konser beneran. Segitunya ya Sobat Ambyar. Itu yang di Solo ya? Syutingnya di Solo. Nah tuh Sobat Ambyar tuh di Netflix sekarang ya? Netflix. Syutingnya tuh Mbak Sri jadi apa di situ? Jadi set girl. Set girl apa? Oh set girl. Yoi. Jadi cabang Solo. Jadi cewek sedih yang ditinggalin, makanya Ambyar. Ketemu sama almarhum Pak D? Ketemu dong. Ketemu. Memang auranya aur-auran ya. Memang gitu dia ya, segitu ambiarnya. Tapi gue ini ya, apa namanya, salut sama dia karena kan itu dia lagi-lagi tradisional banget ya. Betul. Bisa diterima di kalangan milenial. Menurut gue tuh susah ya sekarang ya, karena milenial itu yang acuh nggak acuh ya orangnya ya, nggak kebanyakan nggak peduli gitu loh. Tapi bisa buat mereka jadi tahu lagunya, ikut jogetnya. Karena gue ngeliat tuh yang datang lah, ini milenial semua loh, bener. Yang pas syuting tuh bukan yang segue atau anak muda semua. Iya. Justru anak-anak muda semua, gila banget bisa menggerakkan sampai segitunya. Dimana Korea sedang berjaya, ya nggak? Nah itu menurut gue tuh konsepnya memang mungkin harus dikemas secara tren kali ya. Karena kalau kita ngeliat ke Korea sekarang, orang nyanyi lagu Korea meskipun nggak tahu lah artinya gitu. Pada akhirnya dia ketika udah die hard banget, itu militan banget, baru tahu nih, nyari tahu bahasa Korea tuh kayak gimana. Sama kayak lagu-lagu almarhum Pak D kan. Orang nyanyi bahasa Jawa gitu kan, nggak tahu lagunya. Cuma nyanyi aja udah. Iya, gue bilang ada juga yang datang, kamu orang Jawa? Enggak, aku Padang, Mbak. Kamu Batak lah, ngapain di sini? Ya aku Ambyar aja hatiku, kata dia. Iya. Jadi segitunya. Iya. Dan jadi, itu menurut gue tuh sebuah fenomena yang menarik banget sih. Jadi kayaknya si Pak D itu merasakan kepedihan dari broken heart ini, sehingga dia ngerasa jadi soulmate gitu loh sama lagunya. Padahal kan lagunya Jawa banget. Bener. Tapi ternyata itu jadi apa namanya, representasi kesedihan mereka. Ada berikutnya lagi nggak sih film itu? Nah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada ya. Iya. Mbak Sri main lagi dong. Nah, mudah-mudahan ya. Sebetulnya sih waktu itu sebelum meninggal ya, sebenarnya sudah akan dibuat tuh. Nah, makanya skenario-nya kan sudah pasti berubah nih sekarang gitu. Karena kan Pak D udah nggak ada. Gitu. Kita sempat kaget sih. Karena kan kita habis syuting itu. Iya, nggak lama itu. Iya. Habis selesai syuting dan itu akan mau syuting yang kedua loh. Padahal belum tayang, tapi mereka udah siapin yang kedua. Ceritanya tuh. Iya. Masa kita siap ya, habis ini kita kedua lagi. Beliau meninggal. Jadi ya, nah penerimaannya pun kaget juga karena di Netflix ternyata trending terus berapa minggu tuh. Betul. Lu nggak ada sih Far, padahal kan lu yang bikin viral. Far salah satu yang bikin viral. Gue telepon sama Mbak Sri gitu kan, lu katanya mau syuting gitu, Sobat Ambyar gitu kan. Iya nih Mbak Sri nih tapi tapi nggak kedengeran lagi, tahu-tahu mana gue Far, nggak ada. Gue pikir ada di lokasi soalnya syuting. lagi fokus di kerjaan di dalam kota kan, musik ke Solo kan. Gue bingung tuh yang cabut laginya ke Jakarta lagi tektokannya tuh. Takutnya gue mikir kayak nggak maksimal. Takutnya di sana mengecewakan orang-orang karena gue capek gitu kan. Padahal pengen banget ketemu sama Pak D dan teman-teman yang saat itu bantuin gue bikin. Lu jadi apa acara. Ya? Tahu nggak? Udah tahu? Udah perannya apa waktu itu?
Gue jadi apa ya? Jadi seorang model rupawan Wih, yang pantas nggak dapet. kagak gue nggak tahu jadi apaan. Jadi lo belum baca skenarionya ya? Belum tahu jadi apaan. Oh. Iya. Heeh. Nantilah kalau misalnya ada rezeki kita ketemu lagi sama teman-teman Solo. Amin. Iya. Betul. Terus film-film yang katanya tadi ngomongin soal film-film go internasional tuh emang Iya, bikin apa maksudnya lagi? gini, karena kita ada di Netflix nih ya. Iya udah dikenal juga. Ya, jadi itu kan Diakses sama semua orang. betul. Ah. Termasuk agent internasional kan gitu, sehingga mulai tuh gitu. Jadi ada PH-PH luar gitu yang boleh nih ikutan di film-film mereka. Jadi untuk kita nih ya di era sekarang ini untuk pemain film tuh seru banget karena ternyata alhamdulillahnya ternyata ya ada di Netflix yang menjadi dikenal secara internasional gitu. Jadi ya lah mukanya nih yang kemarin lagi gitu. Oh ini kok yang kemarin lagi gitu. Jadi mereka nandain ternyata gitu. Jadi ya ya mudah-mudahan ya untuk kita nih pemain film yang ladangnya sedang ya bioskopnya di Indonesia sedang seperti ini bisa ada kesempatan untuk bermain di internasional gitu. Iya. Tapi ada film Mbak Astri lagi nih yang kira-kira nih kayaknya akan internasional lagi nih. Ya, amin. Ada. Ya. Ada. Mau digarap. Oh. Betul, Apa gitu. judulnya? Nggak bisa tahu dong. Tapi seru ya maksudnya gitu. Karena ternyata di Indonesia tuh salah satu pilihan untuk membuatnya juga loh. Iya. Iya, untuk membuatnya juga gitu, untuk talentnya juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita masih terus bisa berkarya ya. Dan Amin. juga aku sih ngerasa bioskop kita sih udah aman. Gue tuh nonton terus. Lu udah nonton bioskop belum? Udah Iya. dua kali. Nah, gue udah banget. Gue udah ngajak anak gue tuh yang 12 tahun juga nonton Doraemon. Iya. Jadi sebenarnya nggak kenapa-napa banget, bioskop udah gue bilang Protokol kesehatan juga udah bagus. Iya, betul. Dan dia juga punya sirkulasi udaranya udah keren banget dan udah dites tuh nggak ada partikel-partikel COVID gitu. Iya. Jadi ya gue ngerasa haruslah industri film ini bangkit kembali ya. Betul. Dan ya ini ya semua produksi jangan takut untuk produksi gitu karena udah pasti mudah-mudahan ya karena kan sebelum COVID nih film Indonesia jadi tuan rumah nih di negara sendiri. Betul. Mudah-mudahan nih habis pandemi bisa jadi tuan Iya, rumah lagi karena yang terlibat di dalamnya nih kru dan ratusan orang setiap produksinya kan. Nah, Gak nyangkut pemain doang. iya, ini halayak ramai yang harus disupport lah gitu. Nah kalau kalian nggak nonton ke bioskop gimana bisa berkembang terus film Indonesia? Iya. Gitu. Jadi nggak usah takut karena gue nonton alhamdulillah sampai hari ini baik-baik aja. Gitu, alhamdulillah. Iya, jadi buat teman-teman di sini ya udah dukung perfilman Indonesia dengan cara mentontonnya. Betul, yang jelas harus protokol kesehatan tetap. Iya, gitu. orang pas gue ke bioskop mesti pakai masker dalam selama bioskop ya. Iya betul gitu. Jadi ya gue aman lah. Makan popcornnya gue di luar masker. Nggak bisa dong. Nggak usah ya. Nggak masuk, nggak bisa. Oh iya, maaf. Bapak nyuapin orang. Jauh juga lagi. Kan lengkap ya. lengkap sekarang. Jadi sekarang kok pegangan tangan tuh kayak jauh. Bagus malahan ya. Iya, Nggak bagus. ada mudaratnya lagi. Iya benar. Lo gue kelihatan lo. Adalah apa emang? Kemudarat-mudaratan lo. Enggak lah gue. Wah kayak lo Gue tatoan sering- gini Cela. Gue sering jadi ya? enggak gue. Tatoan tuh kenapa jadi gitu ya? Gue sering jadi korban aja. Cela. Lu korbannya gimana? Pelakunya. Iya. Masih sukses lo buat semua film-filmnya. Amin. Yang akan tayang nanti, Yes. yang akan syuting nanti. Amin. Iya, ditunggu karya-karya berikutnya. Amin. Iya, kalau kabar-kabarin dong kalau misalnya ada bikin konten apa ntar gue Ya, lokit-lokit harus ya. Iya Pokoknya ada di Astri Wulas Official ya. Iya. Gofar, Mantap. Thank you banget Mbak Sri. cerita tentang masa lalumu yang kelabu. Kelabu gak? Pelangi dong. Bukan jingga. Enggak. Mereka nih Pelangi? hijau. Bukan. Jadinya aneh. Maksudnya penuh warna. Oh, Iya. Kalau pelangi itu jadinya kesannya beda. Iya. Penuh warna. Penuh Iya, warna. penuh warna. Iya. Thank you banget yang udah nonton Ngobrak kali ini. Seru banget sama Mbak Astri Welas. Kita doakan selalu ya buat usaha-usahanya tuh, jahitannya dia. Amin. Sanggarnya tari tuh katanya didigitalkan. Amin. Nanti tunggu aja tuh kabar terbaru dari Sanggar Tari Astri Welas. Digitalkan. Semoga pada senang sama nari lagi ya. Amin. Karena kan TikTok sekarang udah pada nari tuh. Iya betul. Iya kan? Kenapa nggak mempopulerkan tari piring?
ya. Patong-tong para raja guang, muda-muda ya kan. Piringnya tuh banyak di sini. Ada tunjang, ada paru, Waduh, gitu kan. Kesederhana nih. Oh iya benar. Oh iya benar. Thank you banget Mbak Astri ya sekali lagi. Sama Gofar. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, Astri Walas pamit. Salam jolok jebet bye. Wih. Semua berkumpul di Soke Sekut FM. Jadi kalau Mbak Astri udah setan tuh gini. Aduh. Wah, aku bisa ditampar sama mak gue kalau begitu tapi.